Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersama di pagi hari ini dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Puji Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita pada pagi hari ini untuk terima firman Tuhan, dan kita dahului dengan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih di pagi hari ini kami naik ucapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menolong menyertai kami dalam istirahat tidur kami sepanjang malam. Kami ada di pagi hari ini karena kemurahan Tuhan. Dan pagi hari ini kami akan menyiapkan hati kami untuk terima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan terambil dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 7. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7, saya akan bacakan pada pagi hari ini. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buahnya itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu mengambil. Jadi kita melihat di sini, lalu wanita itu atau perempuan itu mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat yang ke-7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara sekalian, dari ayat-ayat yang sudah kita baca ini menceritakan bagaimana ular yang paling cerdik dari semua binatang yang Tuhan ciptakan, lalu datang dengan kecerdikannya berbicara kepada perempuan itu atau Hawa yang Tuhan tempatkan di sisi Adam. Saudara, ketika Tuhan menempatkan manusia ini di Taman Eden untuk mengusahakan, untuk merawat taman yang ada, Tuhan sudah berfirman bahwa semua pohon-pohon, buah-buah pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan. Tetapi ada satu pohon yang di tengah-tengahnya tidak boleh kamu makan. Itu suatu hukum yang Tuhan berikan kepada manusia, satu aturan yang Tuhan berikan kepada manusia, baik kepada Adam maupun kepada Hawa. Saudara sekalian, namun ular itu dikatakan yang sangat cerdik dari segala binatang yang diciptakan, lalu datang menggoda si Hawa itu, si perempuan itu, bahwa
semua buah yang ada taman ini boleh dimakan. Bahkan buah yang dilarang oleh Tuhan bisa dimakan. Ada terjadi suatu dialog, saudara sekalian, bahwa Hawa berkata, atau perempuan itu berkata, kalau kami makan buah itu yang dilarang oleh Allah, kami akan mati. Tapi ular berkata, kamu sekali-sekali tidak akan mati. Bahkan ular itu berkata, matamu akan terbuka dan kamu akan mengetahui tentang baik dan jahat, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ini godaan, saudara sekalian. Suatu godaan, suatu tantangan yang ular berikan kepada perempuan itu. Jadi ular sedang memperdaya perempuan itu, yaitu Hawa. Tidak, kamu tidak akan mati. Sekali-kalimu tidak akan mati. Bahkan kamu akan menjadi seperti Allah. Saudara sekalian, Hawa menuruti apa yang dikatakan oleh ular. Bahwa sesungguhnya tujuan ular akan menjatuhkan manusia itu. Akan menghancurkan manusia itu. Akan menghancurkan perempuan itu, bahkan Adam. Sudah dikasih Tuhan, sebenarnya bahwa apapun yang dikatakan ular itu tidak boleh dilakukan. Apapun tawar yang diberikan oleh ular itu tidak boleh dilakukan. Bahwa Hawa atau perempuan itu harus terutama mengikuti apa yang Tuhan katakan. Pohon yang ada di dalam taman itu, di tengah-tengahnya jangan kamu makan. Pohon yang berbicara tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan. Tetapi saudara sekalian, apa yang sudah kita baca, kita sudah dengar pagi hari ini, maka perempuan itu menuruti apa kata ular itu. Dia mengambil buah itu, lalu kemudian dia makan, bahkan memberikan kepada Adam. Maka saudara sekalian, ketika mereka memakan buah itu, ayat yang ke-7 mengatakan, maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun ara dan membuat cawat. Saudara sekalian oleh Tuhan, yang dikasih oleh Tuhan, pada dasarnya sebenarnya Adam dan Hawa harus menuruti apa kata Tuhan, apa kata perintah Tuhan. Mereka harus taat. Mengikuti hukum aturan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Tetapi karena mereka menuruti apa kata ular, kecerdikan ular, maka dikatakan itulah suatu kejatuhan Adam dan Hawa. Kejatuhan. Dan ini dalam pasal ini berbicara tentang kejatuhan manusia yang pertama. Alkitab berkata, maka terbukalah mata mereka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Saudara yang dikasih Tuhan, dari manusia pertama inilah maka kematian itu terjadi. Firman Allah berkata, kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Tapi ular berkata, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Saudara, Hawa mengikuti apa yang dikatakan oleh ular itu. Sebenarnya harus jangan melakukan, jangan menuruti apa kata ular itu. Tapi dia tergoda apa yang dikatakan oleh ular. Saudara sekalian, kalau itu sudah terjadi saudara sekalian kepada Adam dan Hawa, dan sampai sekarang manusia mewarisi dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa. Roma pasal 3 ayat 23 berkata, semua manusia sudah berdosa. Datang pada Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Jadi Adam, dia mewariskan maut, dia mewariskan kematian. Saudara sekalian,
apa yang menjadi contoh pada zaman dahulu yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Mereka mengikuti apa kata ular, saudara sekalian. Maka di akhir zaman ini, saudara sekalian, si iblis itu pun tetap bekerja. Ular itu tetap bekerja bagaimana dia akan menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Orang yang percaya, orang telah ditebus oleh darah Kristus. Kita semua telah ditebus oleh darah Kristus ketika kita percaya kepada Tuhan, saudara. Saya yakin dan percaya saudara sudah berada dalam Tuhan, kita semua ada dalam Tuhan. Saya yakin saudara mendengar program ini, saudara adalah orang yang mengasihi Tuhan. Saudara orang yang percaya kepada, beriman kepada Tuhan, orang yang sudah hidup di dalam Tuhan. Kita harus waspada di hari-hari ini. Kita harus berjaga di akhir hari ini, sebab terlalu banyak godaan untuk menghancurkan kehidupan saudara dan saya. Nasihat firman Tuhan saya ambil di dalam Efesus pasal 5 ayat 17. Ini nasihat firman Tuhan. Berkata demikian, Efesus pasal 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini kita dinasihati, janganlah kamu bodoh. Jangan lagi melakukan satu kebodohan. Tetapi dikatakan usahakanlah, ini ada kata kerja. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan berharap, menginginkan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya. Kita tidak menjadi umat yang bodoh, yang mengikuti apa kata iblis, yang mengikuti apa kata dunia, yang mengikuti apa kata setan, apa kata ular. Tetapi kita harus dapat mengerti kehendak Tuhan, memahami kehendak Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Apa yang baik, itu yang kita lakukan. Apa yang tidak baik, itu yang kita tidak kerjakan. Kita tidak mengikuti tawaran-tawaran yang menghancurkan kita. Kita harus lebih mendengar apa kata Tuhan, peka terhadap apa kata Tuhan. Roma pasal 12 ayat 2 berkata, sebagai nasihat firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terus kalian, nasihat firman Tuhan ini, sebagai gerejanya, sebagai orang percaya, kita dapat membedakan mana yang baik. Bagaimana kita dapat mengerti kehendak Tuhan? Berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan adalah kita dapat membedakan mana yang baik, yang tidak baik. Mana yang menjadi kesukaan Allah dan mana yang tidak. Ada banyak tawaran-tawaran sekarang, saudara sekalian. Apalagi tawaran narkoba, obat-obat terlarang. Kita digiring kepada perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara sekalian, mari sebagai anak Tuhan, kita jangan mengikuti tawaran iblis, tawaran dunia, tawaran orang-orang yang jauh dari Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Ada tawaran ini, mari kita konsumsi obat yang terlarang, mari kita lakukan ini, mari kita lakukan ini. Saudara sekalian, mari jangan kita lakukan. Kita lebih menuruti apa kata firman Allah. Sebab itu kata firman Tuhan, jangan kamu bodoh, tapi jadilah umat yang terus berusaha mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan adalah orang yang dapat membedakan mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan. Berkati setiap umat-Mu di pagi hari ini. Pulihkan kami Tuhan. Tuhan tolong kami, Roh Kudus bekerja dalam hidupan kami. Sehingga kami mampu membedakan mana kehendak Allah dan mana yang tidak. Berkati setiap umat-Mu di pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Biar kekuatan firman-Mu terus menuntun kehidupan kami, menerangi perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.